banyak membahas tentang masalah penyerangan Iran melawan Israel dan segala macam. Terus kemudian ributlah banyak orang yang tiba-tiba jadi pendukung Syiah. Ini hadir kesiangan, ini terlambat gitu ya. Seakan-akan Iran itu sudah punya jasa besar kepada Palestina ya. Mereka berperang dengan Israel itu hak mereka pribadi gitu. Tapi apakah Iran mendukung Palestina? Dari mana sejarahnya? Kalau memang betul mereka mau memerangi Israel dari dulu, dekat kan gampang gitu ya. Tapi mana buktinya gitu? Kalau kita lihat sekarang media-media Timur Tengah, kalau teman-teman ngerti bahasa Arab, bisa masuk dan mendengar bagaimana sebenarnya gambaran orang-orang di Timur Tengah sana tentang negara Iran. Bagaimana bahayanya mereka dalam menghalalkan darahnya ahli sunnah. Itu faktanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Yang pertama yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan kelak bersama orang-orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, sehat, kuat, insyaAllah husnul khatimah. Dan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini saya meminta doa kepada Bapak Ibu. Ada berita yang lagi hangat yang harus kita sampaikan. Karena berita ini tak mudah bisa sampai kepada siapapun. Ini berita tentang negosiasi yang sedang terjadi antara Amerika dengan Iran di Pakistan. Ini harus kita sampaikan. Saya sampaikan dulu, setelah itu baru kita doakan. Terserah orang mau bilang apa, tapi yang jelas ini penting untuk kita sampaikan. Bapak Ibu, negosiasi yang terjadi di Pakistan ini sampai hari ini belum menemukan titiknya. Tim negosiasi Iran bersikeras akan terus mempertahankan hak-hak masyarakat Iran dan menolak semua tuntutan dari Amerika Serikat. Menolak semua tuntutan dari Amerika Serikat. Sekarang kita sampaikan, apa tuntutan Amerika Serikat? Tuntutan Amerika Serikat yang pertama, meminta agar Selat Hormuz dikelola bersama dan dibuka untuk umum. Satu. Tuntutan kedua, tuntutan 0% dari enrichment. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang masuk ke Iran, ke Selat Hormuz itu kan harus bayar ya. Persenan-persenannya kan harus jelas. Tuntutan Amerika 0%. Dan beberapa persoalan-persoalan yang lain terkait dengan Selat Hormuz. Kemudian tuntutan
balistik yang dimiliki oleh Iran untuk ditiadakan atau dimusnahkan. Bisa dipahami maksudnya ya? Dan tuntutan pemindahan uranium Iran yang telah diperkaya ke luar negeri. Jadi Amerika Serikat mintanya cuma sedikit, tak banyak, itu aja tuntutannya. Cuma kalau tuntutan ini disepakati oleh Iran, maka Bapak Ibu bisa dibayangkan bahwa nuklir negara lain akan sama hebatnya seperti nuklirnya Iran, termasuk Amerika Serikat itu sendiri. Sekarang itu belum selesai, memang sedikit permintaannya. Tapi dari tim negosiasi Iran bersikukuh, jika tuntutan Iran tidak dipenuhi, maka tim Iran akan meninggalkan Islamabad Pakistan dan negosiasi dianggap selesai. Sekarang kita lihat apa tuntutan Iran. Satu tuntutan Iran, pengangkatan sanksi internasional embargo selama 40 tahun lebih. Pencairan lebih lanjut terhadap dana yang dibekukan oleh Amerika Serikat di bank-bank luar negeri yang dimiliki oleh Iran. Pembayaran kompensasi perang yang dimulai oleh Amerika Serikat. Hak memperkaya uranium. Penguasaan terhadap Selat Hormuz yang berbayar. Dan penghentian serangan Israel ke Libanon dan semua faksi proksi perang Iran. Kira-kira dari sekian banyak tuntutan ini sudah cukup bagus atau belum tuntutan Iran ini? Bagus, Pak. Tapi pertanyaannya mungkin enggak dijawab oleh Amerika? Kita lihat, Pak. Kita lihat. Jadi Bapak Ibu, setelah tuntutan ini disampaikan, 15 jam lebih lamanya penyampaian tuntutan ini, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Amerika Serikat menekan tim negosiasi Iran untuk menyepakati tuntutan yang diinginkan oleh Amerika Serikat tanpa harus menjawab tuntutan dari Iran itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya belum menjadi persoalan. Kita lihat persoalan selanjutnya. Apa persoalan selanjutnya? Persoalan selanjutnya adalah media dari Times New York atau New York Times itu telah menyebarkan berita-berita bahwa Amerika telah mengepung atau akan membuka paksa Selat Hormuz. Oleh mengatakan dengan berita yang lebih valid bahwa Selat Hormuz hari ini masih dalam pengawasan IAEA. Tidak ada sama sekali kekuatan dari Amerika Serikat yang mencoba mendekat. Jadi mereka sudah menggunakan media untuk memanipulasi dunia. Tapi kita tidak dapat berita kebenarannya. Karena berita ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berbayar. Jadi ada media-media yang berhak mendapatkan dengan catatan bayar. Nah, jadi ada media-media yang bayar, maka mereka bisa mendapatkan berita yang terbuka. Yang kedua, media mengancam jika Iran tidak menerima tuntutan permintaan Amerika Serikat di Pakistan, maka ada kemungkinan pesawat tim negosiasi Iran tidak akan bisa kembali sampai ke Teheran. Ancamannya. Jadi kan pembunuhan berarti. Sama bahwa jika seandainya tim negosiasi Iran tidak menyepakati itu, Amerika Serikat akan memaksa tim negosiasi Iran dengan cara apapun.
Jadi ini dituliskan oleh seorang jurnalis yang memang mendapatkan hak untuk menyampaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa jawaban daripada tim negosiasi Iran? Dengan tekanan antara hidup dan mati tadi, jawabannya cuma satu. Kami tidak akan menerima tuntutan apapun dari Amerika Serikat. Jadi ada dua kemungkinan. Perang akan berkelanjutan atau perang akan semakin lebih hebat lagi. Cuma itu aja dua kemungkinannya. Perang berlanjut dan perang akan berlanjut lebih dahsyat. Karena Iran tidak akan menghentikan perperangan mereka sampai hak-hak mereka disampaikan. Bapak Ibu, ada satu psikologi yang harus kita tinjau dari sini. Begitulah frustasinya Amerika hari ini. Karena Amerika hari ini ditekan berat untuk menyelesaikan urusan Israel. Bapak Ibu tahu berita utamanya apa? Israel ini lebih hancur daripada Palestina itu sendiri. Ya Bapak Ibu ya, lebih hancur daripada, maka cuma ada dua kemungkinan. Seandainya mereka tidak menang dalam negosiasi ini, tidak menang dalam negosiasi ini, maka itulah kehancuran daripada Israel. Kalaupun mereka menang dalam negosiasi ini, sekalipun menang, berhasil mendapatkan nego, maka mereka harus mendapatkan hak mereka. Tapi yakinlah bahwa Iran tidak akan memberikan haknya itu. Nah Bapak Ibu, yang ingin kita sampaikan bahwa setidaknya kita yang nonton ini, kita yang tidak ikut berperang ini, paling tidak kita mensupport secara moral terhadap perjuangan-perjuangan Palestina, Libanon yang ada di Gaza. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, Gaza, Palestina sudah mulai hancur. Yang kedua, Gaza sedikit lagi tepian baratnya. Libanon 250.000 jiwa yang melayang. Apa yang terjadi? Ketika Libanon ini sudah masuk dalam pegangan dia, orang-orang Israel, maka lanjutan perperangan itu akan berpindah ke Yordania, ke Syria, Mesir. Baru kemudian akan berakhir di Konstantinopel, Turki. Jadi ini titik-titik yang saya sampaikan yang harus dikuasai oleh Amerika Serikat agar bisa mendirikan negara Yahudi. Nah, ini beritanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan berita ini Bapak Ibu bisa menjadi motivasi dan penyemangat kita untuk tetap bisa istiqamah dalam cerdas mencari berita yang benar. Terlepas dari ada saudara-saudara kita yang melemahkan, mohon maaf, pasang saja, tutup saja telinga kita, tutup mata kita. Orang bilang kita tertipu silahkan, tapi hari ini dengan nyata sikap yang berani melakukan perperangan terhadap mengajak Bapak Ibu mendukung, tapi justru malah mendoakan agar Amerika ini hancur, itu saja. Terserah dari tangan siapapun mereka hancur, yang jelas kita doakan ini hancur sehancur-hancurnya. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Terserah dari tangan manapun kehancurannya itu. Yang penting mereka hancur. Dari pengamatan seorang ulama dari Palestina dan Syria beberapa waktu yang lalu, kemenangan Palestina semakin tampak. Bapak Ibu, kemenangan Palestina semakin tampak. Artinya Bapak Ibu, kedekatan kita dengan kekacauan yang lebih besar akan semakin tampak. Ketika Palestina ini berhasil merdeka, beberapa tahun kemudian akan terjadi kekacauan yang lebih dahsyat di daerah yang lain. Nama tempatnya Yasrib. Pernah kita sampaikan hadisnya di sini. Yasrib itu mana Ustadz? Madinatul Munawwarah.
Bagaimana model kehancurannya wallahu alam. Bagaimana model kekacauannya kita tidak tahu. Kita hanya berhusnuzon kepada Allah, semoga Allah menjaga dua tanah suci tersebut. Setelah itu terjadi, maka akan terjadi Fathu Al-Qastantiniyah, penaklukan Turki, Istanbul, Konstantinopel pada masanya, Istanbul Turki pada saat ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah setelah itu apa yang terjadi? Akan muncul yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Hadisnya sahih. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini urutan. Urutan yang akan terjadi. Nah malam hari ini saya ingin angkat satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad SAW. An Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala inna lil fitnati waqafatin wa ba'athat. Fa in istata'ta an tamuta fi waqafatiha faf'al. Wa qala mal khamru sirfan bi adhhabani uqulir rijali minal fitnati. Gharibul hadis al-ba'athat sallus saif al-waqafat igmaduhu. Apa artinya al-ba'athat? Sallus saif. Sallus saif itu apa namanya ya? Menghunus pedang. Artinya berperang lebih baik daripada atau mati lebih baik daripada kehilangan akal pada saatnya. Maka judul ini oleh penulis kitab ini judulnya adalah fitnah yang besar yang kelak terjadi di akhir zaman, namanya Dhihabul Uqul indal fitnati au indal fitani. Hilangnya akal sehat di masa-masa fitnah. Nah, Bapak Ibu, kita ini sekarang berada di masa-masa fitnah. Apa maksud hadis ini dan apa kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan? Bapak Ibu, hari ini dengan tidak adanya atau sulitnya kita meraih berita-berita yang valid tentang persoalan Amerika, Iran dan lain sebagainya ini, maka kita diajak untuk mohon maaf menerawang kalau bahasa gaulnya. Tahu bahasa menerawang itu ya Bapak Ibu? Kita diajak untuk membahasakan seperti seolah-olah kita ini sedang menganalisa sesuatu tanpa adanya fakta. Yang seseorang berbicara Iran itu begini, orang lain berbicara Amerika itu begini. Bahkan ada yang berbicara jangan menghina Israel. Israel adalah nama Nabi Yakub. Dan kita harus tidak usah membela Iran karena Iran itu Syiah yang pernah membunuh 25.000 umat Sunni pada masanya. Dan berita-berita seperti ini diangkat, di blow up. Tujuannya adalah untuk menghilangkan akal sehatnya orang-orang mukmin agar kita bisa semakin lemah dengan posisinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, terlepas daripada persoalan Amerika Serikat, Israel dengan Iran, umat muslim yang khususnya mengaku Sunni wajib punya sikap. Apa sikap yang harus kita tonjolkan dan kita tampakkan? Yang pertama, berakal sehatlah. Berakal sehatlah. Maksudnya apa? Itu bahasa kiasan. Ya, itu bahasa kiasan dan isyarat. Cerdaslah di masa-masa fitnah ini. Cerdaslah. Jangan mudah terprovokasi dan jangan menjadi provokator. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jangan mudah terprovokasi dan jangan menjadi provokator. Karena kalau kita menjadi provokator, kita pelaku Pak. Kalau kita terprovokasi berarti mohon maaf sumbu pendek. Tahu maksudnya sumbu pendek Bapak Ibu? Kurang cerdas. Kecerdasan itu Bapak Ibu harus dibarengi dengan iman. Tidak bisa tanpa iman, tak bisa. Karena kalau kita cerdas di akhir zaman tanpa iman, blunder kalau bahasa orang Jawanya. Blunder itu enggak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Apa kata Syekh penulis kitab tersebut?
anna dhahabal ukul fil fitani bisababi istibahiha ala kathirin minan nas. Hilang akal sehatnya manusia di akhir zaman itu disebabkan banyak sekali kekacauan, ketidakjelasan yang membutuhkan akal sehat, kecerdasan, iman untuk berpikir. Artinya sebaliknya, kalau tidak ada imannya, tidak ada akal sehatnya, tidak bisa mengangkat akalnya dengan imannya, maka cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, terjebak dalam syubhat. Yang kedua, terjebak dalam fitnah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi ini penting Pak, penting. Saya heran dengan keadaan kita sekarang nih, terkhusus di Pekanbaru ini. Heran betul. Apa herannya? Di tengah beratnya yang dialami oleh saudara di Palestina dan Lebanon, masih banyak para orang-orang yang sibuk mencari merpati yang hilang. Ini bahasa kiasan Pak. Dulu saya pernah baca sejarah Pak Ustaz. Di sejarah dinasti Yarmuk itu Pak, pernah terbunuh masyarakat Palestina dalam perang salib itu 70.000. Darahnya sampai tingginya selutut kuda. Jadi darahnya masyarakat Palestina itu dalam pembunuhan yang dilakukan oleh tentara salib di Masjidil Aqsa itu, tinggi darahnya dalam catatan sejarah itu setinggi lutut kuda perang. Jumlah masyarakat yang dibunuh 70.000 di waktu yang bersamaan. Disampaikanlah oleh salah seorang utusan dari Syria Sam ketika itu sampai menuju ke tempat Khalifah Muhammad dinasti Yarmuk ketika itu Muslim Pak. Apa jawaban Khalifah itu? Burung merpatiku sudah hilang 3 hari. Lebih penting untuk dicari ketimbang urusan Palestina. Bisa dipahami maksud ini? Apa kata dia? Burung merpati yang hilang itu sudah 3 hari. Lebih dia cemaskan, lebih dia khawatirkan ketimbang 70 nyawa umat muslim yang terbunuh di Palestina. Begitulah keadaan kita hari ini. Sekarang saya tanya, ada saudara seiman kita terbunuh. Satu sisi ada umat muslim seperti kita ini sedang asik lomba cari duit. Kalau betullah Palestina itu, Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu dimiliki oleh umat muslim, maka siapa yang berhak menjaganya? Orang Palestina kah atau seluruh umat muslim di dunia? Seluruh umat muslim di dunia. Jadi kita ini tak pernah merasa memiliki Palestina. Kita tak pernah merasa memiliki Masjidil Aqsa. Itu kiblat kita yang pertama. Sebelum datangnya Masjidil Haram, sebelum diperintahkan oleh Allah untuk pindah ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pertanyaan muncul Pak. Pertanyaan muncul. Mengapa Khalifah Muhammad itu berani mengatakan lebih penting merpatiku, mencari merpatiku yang hilang sudah 3 hari ketimbang urusan nyawa 70.000 yang melayang di Palestina. Itu penghinaan bagi utusan ini tadi, bagi utusan Syam tadi, itu penghinaan Pak. Betapa tidak berharganya nyawa mereka. Itu yang dirasakan oleh orang Palestina sekarang. Kami mengadu kemana? Maka wajar kalau mereka hari ini Pak berteriak begini. Kami tidak butuh kalian. Yang kami butuhkan adalah Allah. Itu wajar Pak. Kenapa wajar? Karena kemana tempat untuk mengadu? Negara-negara Arab. Apa kata Donald Trump dalam pidato resminya? Semua yang terlibat terlibat dalam membantu kelancaran kami, kata Donald Trump, disebutkan di situ Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, disebutkan Pak, dan beberapa negara yang lain yang membantu kami. Coba bayangkan, membantu
secara resmi Donald Trump menyampaikan. Terlepas daripada benar atau salahnya, kalaupun itu benar, maka pengkhianatan yang dilakukan oleh negara-negara Arab terhadap Islam. Yang kedua, kalaupun itu salah, berarti Donald Trump sedang membangun satu framing, fitnah, agar umat muslim semakin terpengaruhi. Pertanyaannya adalah, di mana umat mukmin yang sesungguhnya? Itu pertanyaan besar. Sama seperti apa yang dipertanyakan oleh utusan daripada Syria, Syam ketika itu menuju dinasti Yarmuk. Di mana orang beriman? Di waktu yang bersamaan Bapak Ibu, dinasti Yarmuk ketika itu sedang bertikai dengan saudaranya satu ayah dalam merebutkan tahta kekuasaan dinasti Yarmuk. Sampai-sampai Khalifah Muhammad ini membunuh membunuh ibu dari saudara seayahnya demi tahta dinasti Yarmuk pada saat itu. Sekarang kita berpikir Pak lebih keras. Apakah ini yang disebut dengan pengulangan sejarah? Sejarah terulang. Negara-negara Arab yang kaya, yang berkuasa, tapi mereka tunduk di bawah ketiak. Negara-negara yang paling mengakui mereka paling Islami, tapi tunduk di bawah ketiak Amerika. Kemana orang-orang beriman? Disinilah bahasa Nabi dalam hadisnya, hilangnya akal sehat. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat pernyataan Rocky Gerung, sebenarnya tak ada salah. Kata Rocky Gerung itu, sekarang itu banyak manusia yang berakalkan tidak sehat. Maksudnya apa? Manusia-manusia sekarang ini lebih banyak akalnya tidak sehat. Kalau kita tinjau dari sisi agama, sehatnya akal manusia dipengaruhi oleh imannya, Pak. Dipengaruhi oleh imannya. Ketika Imam Al-Ghazali yang dinukil oleh Dr. Al-Kilani, yang judul kitabnya, judul bukunya dalam tarikhnya itu Hakadza Zahara Jilu Salahuddin. Beginilah munculnya generasi-generasi Salahuddin. Dalam judul bukunya. Beliau menuliskan kebangkitan Islam itu diistilahkan seperti lahirnya generasi-generasi emas seperti Salahuddin. Maksudnya sebenarnya begini maksudnya. Kalaulah umat muslim itu, Islam itu memiliki generasi seperti Salahuddin, maka masa kejayaan dan kebangkitan itu akan mudah didapat. Akan datang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. 50 tahun Pak, umat muslim dalam tekanan. 50 tahun. Umat muslim dalam tekanan. Sebelum terjadinya perang salib. Selesai perang salib, umat muslim menang. Ditaklukkan oleh Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi. Apa keberhasilan Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi? Menumbangkan tentara-tentara salib yang sadis dan bengis dengan jumlah yang sangat sedikit. Tapi persatuan yang tak pernah bisa dilupakan oleh sejarah sampai hari ini. Artinya Pak, kita harus mengajak saudara-saudara kita yang ada untuk bisa menyuarakan persatuan begini. Kalau tidak kita tak bisa Pak melahirkan generasi Salahuddin, tidak bisa. Kita ini cuma bisa menonton berita sakit hati. Tapi ujung-ujungnya masih minum botol aqua. Itu kan bahasa isyarat. Dengan tangisan, ya Allah kasihannya Palestina. Tapi ternyata sabun kita masih Unilever. Jadi sedih seperti ini sebenarnya seperti bahasa Karbala. Tahu bahasa Karbala? Mereka yang membunuh, mereka yang menangis. Jadi di tanah Karbala itu Pak, setelah terbunuhnya Al-Husain itu di tanah Karbala, itu penduduk-penduduk Kufah itu datang ke tanah Karbala tadi Pak. Apa kata mereka? Kami bersedih kepergianmu wahai.
apa panggilannya ya? Dia memanggil itu cucu Nabi. Wahai keluarga Nabi, kami bersedih. Padahal yang membunuh siapa? Mereka. Yang berkhianat siapa? Mereka. Yang mengepung Al-Husain siapa? Mereka. Yang menangis siapa? Mereka. Sama seperti istilah tadi. Tangisan kita di TV yang kita tonton, kesedihan kita terhadap Palestina. Tapi masih membeli produk-produk itu, secara tidak langsung kita masih membunuh mereka. Sama istilahnya, ketika kita tak mampu membela Palestina, tapi justru mencaci kelompok-kelompok, memaki kelompok-kelompok yang berperang demi Palestina. Jadi sekarang ini bahasanya begini. Iran itu tidak berperang untuk Palestina. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Siapa yang paling berani menghancurkan Amerika? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu senang enggak kalau Amerika? Senang. Tapi Bapak Ibu bisa enggak berbuat menghancurkan itu? Itu pertanyaan yang paling sederhana, Pak. Kalau ada orang yang mencaci maki Iran hari ini, coba tanyakan sama mereka. Anda menghancurkan siapa? Tanyakan aja begitu. Anda sudah menghancurkan belum? Anda minum airnya juga masih air aqua. Sabunnya masih Unilever. HP-nya masih iPhone. Kita mau buat apa, Pak? Itu kan jawaban Abu Janda. Bahasanya Abu Janda itu. Google masih Anda pakai. Facebook masih Anda ikuti. Kan begitu. YouTube masih kuat. Yang punya siapa? Yahudi. Kata Abu Janda kan begitu. Jadi nggak usah munafik lah, kata Abu Janda. Bapak Ibu, itu bukan jawaban. Itu hanya celotehan seorang yang mohon maaf tak punya akal. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda berbuat, kalau Anda melawan, kalau Anda menyerang berbagai macam, Anda boleh berhak. Anda berhak berbicara apapun. Kita bahagia Pak Amerika hancur karena kita tak mampu melakukan itu. Kita saja tunduk. Makanya sekarang ini dimunculkan orang-orang yang mohon maaf ingin menghancurkan Iran. Terlepas dari Iran itu Syiah atau tidak Syiahnya Bapak Ibu. Terlepas daripada Iran itu seperti apa. Kita kalau berdiri di tengah-tengah, tidak bisa berbuat apa-apa, justru melemahkan, itu lebih berbahaya daripada Amerika itu sendiri bagi Iran. Setidaknya kita bahagia ketika Amerika, kalaupun ada musuh yang lain, tinggal satu Pak. Tapi kalau dua-duanya belum hancur, dua-duanya jadi musuh. Lah Bapak Ibu tinggal pilih musuh dua atau satu. Ya harusnya nggak usah punya musuh Pak. Harusnya kan begitu. Dalam pandangan satu kelompok bahwa Iran ini ingin menguasai Palestina. Ingin menguasai dunia. Dalam satu yang lain, Amerika juga ingin. Artinya menurut mereka bahwa Iran ini tidak ada kepentingan Palestina. Menurut mereka. Bahwa Amerika juga punya kepentingan atas hal tersebut. Palestina. Makanya Pak, dalam tinjauan geopolitik hari ini, tempat strategis perperangan dunia itu di mana? Palestina, Yerusalem. Jadi gara-gara Palestina ini, itu perubahan politiknya, pergeseran politiknya kencang. Kalau bahasa dalam aturan politik namanya geopolitik lah. Itu ngeri sekali. Proxy war-nya ngeri sekali. Tapi terlepas daripada itu semua. Kita nih, orang beriman ini saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir dengan iman. Kita orang beriman nih Pak. Ini namanya perang ideologi. Tidak ada istilahnya perang ekonomi, perang militer. Tidak ada Pak. Ini perangnya cuma satu aja. Perang ideologi Pak. Perang ideologi. Pasti akhirnya bermuara pada perang ideologi. Karena tidak mungkin Nabi itu dusta. Tidak mungkin. Karena kelak perangnya akhir daripada umat muslim itu antara Yahudi dan muslim. Itu perang apa namanya? Perang agama. Tidak ada muara yang lain. Tidak ada. Ketika Nabi berada dalam perang Uhud, apakah tidak ada orang munafik dalam perang Uhud itu? Ada. Apakah Nabi boleh membunuh orang-orang munafik yang ada dalam perang Uhud? Tidak. Bahkan Abu Ubaidah bin Salul yang paling munafik ketika itu ingin menguasai Nabi, ingin membunuh Nabi.
Ketika Umar bin Khattab ingin membunuh Abu Ubaidah bin Salul, apa jawaban Nabi? Apakah engkau ingin aku dipandang oleh sahabatku membunuh sahabat sendiri? Itu Nabi, Pak. Man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzakumul muslim. Lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Fala tughfirullaha fi dhimmatih. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa kata Nabi? Yang sholatnya sama seperti kita. Yang kiblatnya masih sama seperti kita. Yang mereka makanan sama seperti kita. Yang kita potong, yang dibuat, yang halal. Mereka itu muslim. Dan mereka berhak mendapatkan pertanggungjawaban, mendapatkan penjagaan dari Allah dan Rasulnya. Fala tughfirullaha fi dhimmatih. Jangan pernah mencampuri urusan Allah dalam persoalan tanggung jawab dan penjagaan terhadap siapapun yang Allah kehendaki. Nyawanya seorang muslim itu, Pak, nyawanya seorang muslim, munafik dia, Pak, munafik muslim ini, nyawanya seorang muslim itu haramun kahurmati yaumikum hadza wa syahrikum hadza wa biladikum hadza. Kata Nabi, haramnya darah seorang muslim itu sama halnya seperti keharamannya negara, agama, kehormatan, kemudian hari yang haram, tempat yang suci. Maksudnya apa? Kalau ada orang yang menghancurkan Mekah Madinah, itu dosanya besar. Kalau ada orang yang menghancurkan kehormatan seorang manusia, haram, dosanya besar. Kalau ada orang yang mengambil harta bapak ibu, dosanya dosa besar. Sebegitulah besarnya dosa mereka yang melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim. Makanya disebutkan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki sesama muslim itu fasik. Membunuh jiwa muslim itu kekufuran. Coba bayangkan. Dalam perang itu di Madinah, Nabi yang difitnah itu siapa? Istri Nabi, Pak. Siapa namanya? Siti Aisyah. Difitnah, tahu tukang fitnahnya. Mengerti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, kan kita tahu tukang fitnah Abu Ubaidah bin Salul ini seperti apa tukang fitnahnya. Kita bunuh aja, kata Umar bin Khattab. Apa jawaban Nabi? Apa engkau mau sahabat-sahabatku itu yang lain memanggilku pembunuh terhadap saudara sendiri, sahabat sendiri. Begitulah Nabi bersabar atas orang munafik itu. Bersabar Nabi atas orang munafik itu. Padahal yang menghancurkan dan melemahkan Islam itu pada masa Nabi itu orang munafik itu, Pak. Jumlahnya tidak banyak, 40 orang saja. Tapi hasutan demi hasutan yang mereka lakukan agar bisa melemahkan Islam itu pada masa Nabi dan mereka beragama Islam. Bayangkan sampai mereka membangun masjid untuk membunuh Nabi. Umat muslim itu, Pak. Bisa dipahami, Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap mereka? Bersabar atas perbuatan mereka. Kuncinya di mana? Iman yang diperkuat, persatuan yang ditingkatkan. Apa yang terjadi? Nabi berhasil bertahan, Pak. Sampai Nabi, Allah turunkan ayat khusus untuk Nabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam madina wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Betul ya, Kiai? Itulah enaknya kalau ada kiai kita di sini. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, apa ayat itu? Itu ayat terakhir turun menurut pandangan sebagian para ulama. Abu Bakar nangis, Pak. Nangis Abu Bakar. Yang lain itu senang, bahagia. Cuma Abu Bakar yang nangis. Kenapa Abu Bakar nangis? Kalau sudah sempurna yang Allah turunkan untuk kita, maka ada satu yang membuat Abu Bakar sedih, akan kepergian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami maksud itu, Bapak Ibu? Inilah Bapak Ibu. Tapi ingat, sebelum Nabi wafat, Nabi sudah meninggalkan sekian banyak prediksi ke depan. Karena kemaksuman Nabi, karena dia seorang Nabi, dia sudah meninggalkan prediksi. Ditaklukkannya Persia,
ditaklukkannya Konstantinopel pada saatnya. Betul Pak, Islam berjaya Pak. Tapi Bapak Ibu perhatikan, apakah Persia ditaklukkan itu dengan terpecah belahnya umat muslim? Apakah Konstantinopel ditaklukkan dengan terpecah belahnya umat muslim? Tidak Pak. Semua disatukan dengan iman. Sekalipun dalam anggota kelompoknya Khalid ibn Walid, Muhammad Al-Fatih, masih ada orang-orang munafik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami maksud kalimat tersebut? Artinya adalah kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, jangan menjadi provokator. Kalau kita tidak bisa menjadi pemenang, makalah jadilah pendukung orang yang ingin menang. Nah, kalau kita ikut masuk dalam para pejuang, kita menjadi pejuang Pak. Tapi kalau kita masuk dalam barisan pecundang feodal, ya kita tetap akan menjadi pecundang feodal sampai kapanpun. Di tengah kehancuran seperti ini, cuma satu yang harus kita tingkatkan, semangat juang dan persatuan. Bukan pertikaian dan bukan permusuhan. Sampai kapanpun kalau kita tidak bersatu, kita tak akan pernah bisa melahirkan generasi yang disebut dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kapanpun tak akan. Jadi kita berharap kepada siapapun. Kalau Bapak Ibu mendengarkan hal tersebut, misal lewat di beranda Bapak Ibu, orang-orang yang mencoba menghina, orang-orang yang coba merendahkan sesama muslim, scroll aja langsung. Lewatin aja Pak. Daripada Bapak Ibu sakit hati kan, lewatin aja. Karena kata Nabi dalam hadisnya, kata Nabi, kita diharamkan merendahkan dan meremehkan saudara sesama muslim. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hadis ini menambah motivasi kita untuk bisa membuka diri kita dan berlapang dada. Setidaknya kita mulai bersatu sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Saling membuka diri untuk bisa saling memahami dan menghargai dan menghormati. Agar kelak kita bisa menjadi atau melahirkan generasi-generasi seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Bapak Ibu jangan anggap remeh ajakan sekecil ini. Karena Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zangki, Imamuddin Zangki, itu mengajak dengan cara yang seperti ini. Persis. Datang dari satu tempat ke tempat yang lain mengajak bersatu. Tapi berapa lama Pak? Puluhan tahun mereka berhasil menyatukan hati umat. Artinya Bapak Ibu, ketika hati umat ini sudah bersatu dengan perbedaan, tidak ada persoalan. Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan tentara salib bukan sendirian. Dan saya yakin seyakin-yakinnya, Khalid ibn Walid tidak mampu mengalahkan tentara-tentara Persia yang begitu bengisnya dengan sendirian. Jadi tidak bisa diklaim kemenangan itu adalah Khalid ibn Walid, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih dengan Konstantinopelnya. Tidak bisa Pak. Semuanya karena persatuan. Itulah mengapa Indonesia ini bisa merdeka pada saatnya. Karena ada satu kalimat seruan jihad yang menjadi pentolannya ketika itu dan didengar oleh siapa? Umat muslim seluruh Indonesia. Siapa dia? Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari yang mengeluarkan satu resolusi jihad dalam fatwanya. Berjihadlah, yang mati dalam jihad ini membela negara, matinya mati syah. Bagaimana kalau kita berjihad demi membela agama? Kira-kira mati sebagai pecundang atau mati dalam keadaan syahid? Itu yang kita harapkan. Maka Bapak Ibu, ada sebelum saya tutup, ada satu pernyataan dari seorang pengamat politik dan agama orang Amerika. Apa yang membuat Amerika, Zionis, Yahudi, Israel takut dengan umat muslim? Jawabannya cuma satu. Takut akan bangkitnya Islam itu sendiri. Itu menjadi kata kunci bagi kita. Artinya sampai kapanpun mereka pasti akan melakukan agar Islam tidak bangkit. Jadi apapun akan mereka lakukan.
Disinilah bahasa hilang akal sehat tadi. Kita umat muslim ini diajak berpikir, kita umat muslim ini dijauhkan dari bahasa yang tadi. Alah, tidak perlu Islam bangkit. Toh hidup kita sekarang sudah enak. Ekonomi kita sudah oke, pendapatanku sudah sekian juta. Meskipun aku jual diri, yang penting duitku banyak. Dianggaplah kita ini hidup dengan harta. Bahagia dengan materi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan semakin cerdas kita semua. Akal kita semakin sehat. Insya Allah kita yang hadir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.